Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk sahabat-sahabat DTK yang telah berkenan subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalas dengan keberkahan, kebahagiaan, serta kesuksesan di dalam hidup Anda dan keluarga. Pada kali ini, kita akan masih membahas mengenai optimasi, dan kali ini kita akan membahas dengan metode scan. Kita bisa menggunakan metode yang lain, yaitu metode scan. Metode scan mencari nilai yang lebih baik itu hanya membutuhkan turunan pertama. Kalau Newton tadi membutuhkan turunan pertama dan kedua. Filosofinya bagaimana? Nah, metode scan menggunakan filosofi demikian. Kalau suatu fungsi turunan pertamanya ada akar, artinya dia memiliki titik optimum, maka turunan pertama mesti akan memotong sumbu X. Dan kalau kita ambil dua titik yang memuat, yakni misalnya yang satu di daerah kiri, XP, yang satu di daerah XQ kanan. Kalau kita tarik garis lurus antara dua titik itu dan dipotongkan dengan sumbu X, maka titik tengah ini, XM, itu merupakan titik yang lebih baik. Ini kalau kita tarik garis lurus antara dua titik, kemudian dipotongkan dengan sumbu X, maka titik potongnya yang kita sebut XM itu merupakan titik yang lebih baik. Jadi prinsipnya kita akan memecahkan persamaan F aksen X plus M dikali X minus XK sama dengan 0, atau persamaan lurus, garis lurus dari turunan pertama ya. Dengan kata lain, turunan pertama itu didekati dengan garis linier. Nah, kelemahannya bahwa kita harus memulai dari dua titik yang memuat jawaban. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi kita bisa cari atau pecahkan dengan menggunakan bracketing method. Nah, bagaimana agar dua titik memuat jawaban? Maka kita bisa melihat bahwa tanda dari F aksen XP itu harus berbeda dari F aksen XQ. Kalau di sini F aksen XP-nya negatif, maka F aksen XQ-nya harus positif. Jadi harus beda tanda. Nah, ini kalau kita lanjutkan, kita tarik garis ke fungsi. Ini kita bisa dekati penjabarannya dengan secara grafis, bahwa garis yang kita pakai untuk menghubungkan dua titik itu dia akan mempunyai slope delta turunan pertama dibagi dengan delta X. Delta X-nya adalah antara XQ dan XP. Kemudian beda turunan pertamanya adalah F aksen XQ dan F aksen XP. Nilai di sini dan di sini. Itu akan sama dengan slope. Nah, di sisi yang lain, kita juga bisa menghitung slope dari segitiga yang lain. Di sini ada segitiga besar. Kemudian ada segitiga menengah. Nah, slope itu akan sama dihitung dari sini dan sini dengan delta X gini. Tapi dia slope juga akan sama dihitung antara ini dan ini, tapi dengan delta X antara XM dan XQ.
Nah, sehingga slope itu bisa dihitung dari 2 segitiga itu, sehingga akan kita bisa peroleh XM-nya dengan formula ini. Slope ini bisa didefinisikan dengan segitiga besar yang segitiga besarnya adalah yang di sini ya. Ini yang punyanya ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang segitiga kecil. Itu slope-nya antara ini dan ini, yakni 0, dan X-nya antara XM dan XG. Maka kita memperoleh ini. Nah, ini logika dari metode sekan. Jadi sebetulnya konsepnya apa? Kita ingin menggantikan turunan kedua yang ada di persamaan Newton, turunan kedua digantikan secara numeris. Sehingga kita tidak membutuhkan turunan kedua, tapi cukup menggunakan turunan pertama. Nah, sehingga inilah rumus iterasi dari metode sekan. Pertama-tama kita menebak interval yang valid XP dan XG. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan metode bracketing, atau kita mencoba cara tebak. Tapi tentu lebih efektif pakai menggunakan bracketing. Nah, kemudian kita hitung nilai turunan pertama di titik XP dan XG, kemudian dibandingkan apakah tandanya sama. Kalau tandanya sama berarti apa? Dia tidak memuat jawaban. Salah satu harus diganti, entah XP entah XG. Kalau tandanya sama berarti tidak memuat jawaban, diubah. Kalau sudah tidak, maka interval sudah betul. Maka kemudian kita menghitung titik tengah, yakni titik potong antara XP dan XG tadi. Kemudian dihitung FM. Bagaimana rumus XM? Nah, dengan rumus yang tadi sudah kita jabarkan. Kemudian cek apakah F aksen Q dan F aksen P bertanda sama dengan F aksen M. Kalau tandanya sama, berarti salah satu itu yang harus digantikan nilai X-nya. Misalnya, kalau tanda F aksen P sama dengan F aksen M, artinya nilai XQ-nya yang tetap. Maka nilai XP-nya yang bergerak. Kita hitung nilai XM. XQ-nya akan tetap. XM-nya akan berubah-ubah, kemudian XP-nya akan menempati titik XM. Sebaliknya, kalau tanda F aksen Q sama dengan F aksen M, justru nilai XP-nya yang tetap, maka nilai Q-nya yang akan bergerak. Demikian seterusnya, sampai konvergensi kita peroleh. Nah, ini metode sekan atau metode kuasi Newton. Nah, sekarang akan coba kita demonstrasikan. Kita punya fungsi ini. Kita punya fungsi F sama dengan X kuadrat tambah X tambah 9. Turunan pertamanya kan sama dengan 2X plus 1. X kuadrat plus X plus 9. Turunan pertamanya adalah 2X plus 1. Nah, kita akan memulai. XP-nya sama dengan minus 3, XQ-nya sama dengan 3.
Kalau kita hitung FP-nya, F1P, kita harus turunan pertamanya saya bedakan. Ini kita hitung di F0, FP, GP. Ini di Fx, XP. Terus kita punya FQ, GQ. Nah, kemudian kita akan menghitung XM. XM sama dengan XQ minus turunan pertamanya di titik Q adalah GQ dikalikan dengan XQ minus XP dibagi turunan pertama Q berarti GQ minus GP. Ini titik XM-nya di minus setengah. Kemudian kita bisa menghitung di titik XM, kita hitung apanya? Nilai fungsi FM turunan di titik XM dari Fx di titik XM. Nah, ternyata kita tahu bahwa GM-nya sudah sama dengan 0, artinya turunan pertamanya sama dengan 0. Atau gradien pertamanya sama dengan 0. Nah, ini kita tahu bahwa dia sudah merupakan jawaban. Yakni jawabannya adalah di minus setengah. Kenapa kita tahu di minus setengah? Karena gradiennya sudah sama dengan 0. Jadi, hanya dengan sekali iterasi, metode sekan juga akan menemukan jawaban. Nah, logikanya bagaimana? Coba, ada yang ingin berpendapat? Monggo, yang mau berkomentar. Silahkan dibuka mic dan kameranya yang berkenan menjawab. Yuk, silahkan yang mau menjawab. Oke, kalau nggak ada, saya tunjuk lagi ya. Kayaknya saya belum pernah menunjuk Mbak Nadia Rustiana Devi. Coba Mbak, monggo dibuka. Iya Pak. Ya, coba Mbak. Bisa diterangkan kenapa sekali iterasi kita memperoleh? Mungkin karena yang Newton tadi Pak. Yang Newton kenapa? Ini kita tidak memakai Newton. Saya masih kurang paham Pak. Oke. Tidak apa-apa. Coba. Kalau saya tunjukkan gambar ini tadi. Kira-kira bisa menjawab nggak Mbak dari sini? Ya. Boleh? Ya, siapa nih tadi mau menjawab? Silahkan, siapa yang bisa?
Oke, nggak apa-apa. Nah, kembali sebagaimana metode Newton tadi ya. Kita itu mendekati atau ini menarik garis antara dua titik. Garis lurus antara dua titik yang terletak pada fungsi. Nah, kalau fungsi kita kuadrat, itu turunan pertamanya bagaimana? Turunan pertama mesti berupa garis lurus. Jadi untuk fungsi kuadrat, maka fungsinya akan berhimpit dengan garis yang kita buat. Sehingga titik potongnya, maka itulah jawaban. Jadi hanya dengan sekali iterasi, maka kita memperoleh jawaban. Analog dengan metode Newton tadi. Karena fungsi kuadrat, maka turunan pertamanya berupa garis lurus. Nah, ini ceritanya ketika fungsinya kuadrat. Maka dengan sekali iterasi, diperoleh jawaban. Bagaimana kalau fungsinya bukan kuadratis? Nah, iterasinya kan banyak. Kalau fungsinya non kuadratis, misalnya ini saya matikan, saya hidupkan yang ini. Nah, kemudian sekan kita hidupkan. Nah, kita bandingkan ya. Nah, ini metode Newton-Raphson membutuhkan tadi 6 iterasi. Metode Quasi-Newton ini intervalnya sepertinya yang tidak betul ya. Karena ini sorry. Ini yang metode Quasi-Newton. Kalau jawaban yang betul adalah nilainya di 1. Kalau kita lihat menggunakan bracketing, ini jawabannya di min 1. Ini min 1. Di sini 1. Di sini min 1. Untuk Newton-Raphsonnya min 1. Ini yang untuk Quasi-Newtonnya jawabannya adalah min 1 ya. Sama, minus min 1 jawaban nilai fungsinya di minus 6 sama. Tetapi metode sekan di sini iterasinya banyak sekali ya, untuk memperoleh toleransi yang kita minta. Bahkan ini sebetulnya toleransinya sudah kita batasi ya, sampai 200. Ternyata ini masih belum bisa menemukan min 1. Masih ada errornya. Toleransi belum terpenuhi sebetulnya. Nah, saudara bisa merasakan di sini kalau fungsinya highly non-linear ya, sangat non-linear, metode sekan itu dan sangat tidak efektif. Jauh lebih efektif yang metode function value, metode bracketing. 68 iterasi sudah diperoleh yang menggunakan jam, yang tidak menggunakan jam 54. Newton-Raphson membutuhkan 6 iterasi. Tapi metode sekan banyak sekali. Nah, ini kelemahan kalau metode sekan digunakan untuk fungsi yang highly non-linear. Nah, jadi perlu hati-hati. Kalau kita tahu fungsi kita sangat non-linear, itu sebetulnya lebih aman kita bekerja dengan menggunakan metode function value. Metode Newton bisa, tetapi ada juga resiko, peluang untuk menemui kegagalan ya, karena tadi ketika dia melewati titik di mana turunan keduanya mendekati 0, maka konvergensinya menjadi sangat lambat. Baik, sampai di sini untuk
optimasi variabel tunggal. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, implementasinya tadi sudah kita praktekkan semua ya. Secara formula, rumus yang dimiliki sebetulnya sederhana ya. Metode Newton-Raphson sederhana, metode secant sederhana, tetapi metode secant secara program akan lebih sulit karena kita harus membandingkan nilai antara Fm dengan Fp atau Fq. Kemudian untuk yang metode yang agak logikanya juga mudah, golden section logikanya mudah, bracketing method juga logikanya lebih mudah. Yang paling mudah logikanya sebetulnya adalah apa? Newton-Raphson. Nah, bagaimana karena Newton-Raphson membutuhkan turunan kedua? Nah, sebetulnya kita nggak masalah karena kita bisa melakukan penurunan dengan pendekatan numeris. Kalau turunannya analitis tentu memang fungsi-fungsi tertentu tidak mudah dilakukan atau sangat sulit. Tapi kalau kita menggunakan penurunan numeris maka tidak masalah. Oke, sampai di sini untuk materi optimasi satu variabel. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.